Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ayat harian kita hari ini di hari Kamis 17 Agustus 2023 diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Demikianlah firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Merdeka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini, di hari kemerdekaan, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ketiga, yang ke-78. Sekali lagi saya mengatakan, merdeka. Untuk mengisi kemerdekaan di bangsa Indonesia ini, firman Tuhan mengajak kita umat manusia, hamba-hamba Tuhan untuk hidup di dalam keramahan, cakap mengajar, dan sabar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan surat ini kepada Timotius, di mana Paulus mengajak untuk setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk Paulus, termasuk Timotius, untuk hidup di dalam keramahan, menjauhkan pertengkaran, harus cakap mengajar, dan juga sabar. Keempat hal ini adalah hal yang saling terkait. Orang yang sabar pastilah dia akan menjauhi, menahan emosinya. Di mana ketika orang tidak bisa menahan emosi, maka yang akan terjadi adalah pertengkaran. Ya, hal ini adalah hal yang saling terkait. Jadi tuntutan terhadap hamba-hamba Tuhan memang cukuplah sangat besar. Di mana semua hamba Tuhan itu harus menjadi teladan bagi kehidupan jemaat, menjadi panutan, hingga ketika jemaat melihat salah satu tugas hamba-hamba Tuhan adalah menjaga atau menciptakan kedamaian dan sukacita. Artinya sangat disayangkan jika hamba-hamba Tuhanlah yang menjadi pemicu pertengkaran. Dalam suratnya yang kedua ini, Paulus mengingatkan dan menuntut bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, melainkan haruslah menjadi ramah, sabar, dan cermat dalam menghadapi jemaatnya. Selanjutnya, seorang hamba Tuhan juga diharapkan untuk dapat cakap mengajar, artinya memiliki kemampuan, kemahiran, dan kepandaian dalam memberitahukan suatu pengetahuan.
mengajar orang yang pernah berbuat salah dengan penuh kesabaran dan di dalam segala kondisi. Paulus memfokuskan perhatiannya kepada orang-orang yang memegang jabatan harus menunjukkan teladan yang baik bagi orang lain. Karena hamba Tuhan bertugas untuk mengajarkan Injil Kristus kepada semua orang dan harus bisa mempertanggungjawabkannya dan harus bisa setia dan harus bisa melakukannya. Tuntutan Paulus ini terhadap Timotius itu pun jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berlaku untuk kita, untuk mengisi kemerdekaan. Baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat melakukan hal tersebut, yaitu kita dapat menjadi ramah, kita dapat menjadi cakap pengajar, kita dapat sabar, dan juga kita dapat menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Kiranya tuntutan ini bukan suatu beban, melainkan suatu cara yang akan membuat kita bersemangat, yang akhirnya kita dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh itu, pelayanan kita bukanlah sesuatu yang tidak sia-sia, melainkan hal yang kita lakukan itu adalah suatu hal yang manis yang dapat kita jalankan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan dimanapun kami berada untuk menjadi berkat bagi mereka ya Tuhan di sekeliling, di mana kami berada. Bapa di dalam kerajaan surga, mampukan kami Tuhan untuk bersikap ramah, untuk cakap mengajar, untuk sabar, dan juga menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi, hal yang akan kami laksanakan, kami jalankan pada hari ini. Kami mohon kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan melindungi kami, menjauhkan daripada kami mara bahaya. Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami. Engkau juga Tuhan yang menjauhkan kami dari niat-niat jahat dari orang lain. Dan kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini, yang kami upayakan, itu semuanya bisa berhasil ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka pribadi, lepas pribadi ya Bapa, yang bergumul untuk keutuhan rumah tangga, yang bergumul untuk jodoh, yang bergumul juga untuk kehadiran anak dalam keluarga mereka. Bapa dalam kerajaan surga, hanya Engkau yang sanggup melakukannya ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah, nyatakanlah itu semua Tuhan sesuai dengan kasih-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Sementara kami menantikan jawaban dari Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami pengharapan, perteguh iman kami ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya gereja-Mu juga Kau berkati ya Bapa, sehingga melalui kehadiran-Mu, kehadiran gereja-Mu Tuhan dapat menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, di hari kemerdekaan ini Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang terberkati oleh Engkau. Berkati Tuhan pemerintahan dan jajarannya, biarlah mereka menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di atas semuanya itu Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.